Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang Dagon? Ya, mungkin ada yang belum tahu, tapi aku yakin di sini pasti ada juga yang sudah familiar atau pernah membaca atau mendengar tentang Dagon. Entah itu Dagon dalam mitologi dunia, Dagon dalam karya fiksi H.P. Lovecraft, ataupun Dagon dalam anime dan manga Jujutsu Kaisen. Ya, emang banyak banget sih cerita tentang makhluk yang satu ini. Tapi, apa makhluk ini sebetulnya? Yuk kita bahas 3 kisah Dagon. Kita mulai dari Dagon dalam mitologi Filistin. Filistin adalah sebuah bangsa kuno yang mendiami pesisir Laut Mediterania. Menurut para ilmuwan, bangsa Filistin bermigrasi dari Eropa melintasi Mediterania pada akhir zaman perunggu atau awal zaman besi, ya, itu sekitar 3000 tahun yang lalu. Bangsa Filistin menyembah banyak dewa dan dewi yang berasal dari berbagai tradisi dan budaya. Salah satu dewa utama yang mereka sembah adalah Dagon. Dagon adalah dewa utama yang mereka sembah yang berhubungan dengan kesuburan, tanaman, dan angin. Dagon sendiri adalah dewa yang berasal dari mitologi Mesopotamia yang kemudian diadaptasi oleh bangsa Filistin. Nama Dagon bisa berarti dewa ikan, karena kata Dag itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti ikan. Dagon digambarkan sebagai dewa yang memiliki tubuh seperti manusia dan memiliki ekor seperti ikan. Ya, mirip dengan putri duyung gitu. Atau setidaknya si Dagon ini memiliki atribut ikan seperti sisik dan sirip. Dagon adalah dewa kesuburan yang juga merangkap sebagai dewa tanaman. Dia dipercaya dapat memberikan berkat kepada tanah dan hasil panen. Dalam kepercayaan Filistin, Dagon juga dikaitkan dengan konsep tentang kematian dan akhirat. Dagon diyakini sebagai dewa yang menguasai air dan angin yang bisa membawa hujan atau badai. Nah, ada satu kisah yang terkenal tentang Dagon. Jadi nih, pada suatu hari orang-orang Filistin mengambil tabut perjanjian ke kuil Dagon di Asdod. Ketika tabut itu diletakkan di depan patung Dagon, keesokan harinya patung itu roboh dan patah di hadapan tabut perjanjian. Hal ini bahkan terjadi sampai 2 kali, sampai-sampai akhirnya orang Filistin ini kapok dan ngembaliin tabut itu. Sedangkan dalam semesta Cthulhu, Dagon pertama kali muncul dalam cerpen berjudul Dagon juga, yang ditulis oleh H.P. Lovecraft pada tahun 1917 dan diterbitkan pada tahun 1919. Dalam cerpen ini mengisahkan tentang seorang pelaut yang terdampar di sebuah pulau dan kemudian menemukan sebuah kota kuno yang tenggelam di bawah laut. Yang diyakini kota ini adalah R'lyeh. Di sana dia melihat sebuah makhluk raksasa humanoid yang mirip ikan sebesar paus. Ya, itulah penampakan awal Dagon. Dagon adalah salah satu elemen penting dari dunia mitos Cthulhu, di mana dia sering disebut sebagai Father Dagon dan berpasangan dengan Mother Hydra. Dia dipanggil Father Dagon karena dia ini adalah pemimpinnya para Deep Ones. Deep Ones itu adalah sebuah ras humanoid amfibi yang tinggal di dasar lautan di bumi. Dan dia ini disembah oleh Esoteric Order of Dagon, sebuah kultus rahasia yang berbasis di Innsmouth. Dalam mitos Cthulhu, Dagon digambarkan sebagai makhluk raksasa bertentakel yang memiliki bentuk mirip manusia, tetapi dengan kulit bersisik layaknya ikan. Tangan dan kakinya itu tuh berselaput. Dagon memiliki bibir yang lebar dan lembek, juga dengan tatapan yang nyebelin banget. Dagon ini memiliki kekuatan dalam pengendalian air loh. Dengan kemampuan ini, menurutku, mungkin dia bisa saja menciptakan pusaran air dan kemungkinan dia juga bisa menciptakan tsunami. Nah, lalu dalam Jujutsu Kaisen, Dagon adalah salah satu roh terkutuk kelas spesial yang bekerja sama dengan Mahito, Jogo, dan Hanami. Dagon lahir dari ketakutan manusia terhadap bencana berbasis air. Awalnya Dagon ini terlahir dari rahim terkutuk, hingga akhirnya ia berevolusi menjadi roh terkutuk kelas spesial. Dalam Jujutsu Kaisen, Dagon memiliki teknik kutukan berbasis air. Dia mampu memproduksi sejumlah besar ombak air dan mengarahkannya pada targetnya. Dagon memiliki domain expansion bernama Cakrawala Skanda yang bisa membuat pulau tropis dan cerah. Di dalam domainnya, Dagon bisa melepaskan Shikigami dengan efek pasti kena. Dia juga bisa memanggil Shikigami raksasa untuk melukai ataupun melahap korbannya. Dia mengaktifkan domainnya itu saat menghadapi Naobito dan Nanami, dan dia berhasil membuat mereka terluka parah di dalam domainnya. Namun, tiba-tiba Toji Fushiguro masuk dalam domainnya dan dengan mudahnya dan juga dengan sadisnya Toji mengalahkan Dagon dengan playful cloud. Emang badas sih si Toji ini.
Andaikan dia nggak dikirim ke bandara masih Gojo dan duit bareng Gojo buat ngelawan Mbah Sukuna, mungkin aja dia bisa menjadi pengganti takdirnya Gojo yang menjadi Hiko. Nah, itulah sedikit ceritaku tentang Dagon. Jika informasinya masih ada yang kurang atau perlu direvisi atau ada teman-teman yang mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode Misteri Seru selanjutnya. Bye-bye.